Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Murgiati dari kelas 10 DPB. Di sini saya akan mempresentasikan proyek IPAS tentang sistem tata surya. Sistem tata surya. Sistem tata surya merupakan gugusan benda-benda langit yang terdiri atas matahari, 8 planet, planet-planet kecil, asteroid, komet, dan benda-benda angkasa lainnya yang beredar mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Materi yang akan saya presentasikan kali ini adalah teori pembentukan tata surya, anggota tata surya, dan galaksi. Teori yang pertama yaitu teori nebula atau teori kabut. Teori ini diketemukan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755 dan Pierre de Laplace pada tahun 1796. Teori ini menjelaskan bahwa awal mula pembentukan tata surya adalah ketika kabut atau nebula gas di jagat raya mulai berkumpul. Teori yang kedua yaitu teori planetesimal. Pada sekitar tahun 1900, Forrest Ray Moulton, seorang ahli astronomi, dan T.C. Chamberlain, seorang ahli geologi, mengusulkan teori terbentuknya tata surya yang disebut sebagai hipotesis planetesimal. Teori ini menjelaskan tentang proses pembentukan tata surya di mana planetesimal yaitu benda padat kecil mengelilingi suatu inti gas. Teori yang ketiga yaitu teori pasang surut. Pada tahun 1918, Sir James Jeans dan Sir Harlan menemukan teori pasang surut dalam pembentukan tata surya. Teori ini menyatakan bahwa planet tidak terbentuk dari pecahan kecil gas yang membentuk planetesimal akibat pasang naik matahari, tetapi langsung terbentuk dari massa asli yang ditarik oleh bintang lain yang melewati matahari. Teori yang keempat yaitu teori bintang kembar. Teori bintang kembar menjelaskan bahwa tata surya pada awalnya terbentuk dari dua bintang besar dan kembar. Salah satu bintang meledak dan menghasilkan debu-debu yang kemudian membentuk planet-planet. Bintang lain yang tidak meledak menjadi matahari. Teori ini pertama kali diketemukan oleh R.A. Lyttelton pada tahun 1940 dan kemudian diketemukan kembali oleh Fred Hoyle pada tahun 1956. Teori yang kelima yaitu teori Big Bang. A.B. Lemaître, seorang kosmolog, pertama kali mengemukakan teori pembentukan tata surya ini pada tahun 1020-an. Teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta berasal dari gumpalan superatom raksasa yang berisi materi yang tidak dapat dibayangkan, namun dapat dikira-kira sebagai bola api raksasa dengan suhu antara 10 miliar hingga 1 triliun derajat Celcius. Teori yang keenam yaitu teori orbit planet. Johannes Kepler merupakan seorang ahli astronomi dan matematikawan terkenal pada abad ke-17. Salah satu kontribusinya yang paling signifikan adalah teori tentang gerakan planet di tata surya. Dalam karyanya Astronomia Nova yang diterbitkan pada tahun 1609, Kepler memaparkan 3 hukum gerak planet yang kemudian dikenal sebagai hukum Kepler. Teori yang ketujuh atau teori yang terakhir, teori proto atau awan debu. Teori proto planet yang dicetuskan oleh Carl von dan disempurnakan oleh Gerard
Kuiper ini menyatakan kalau tata surya itu asalnya dari gumpalan debu dan gas. Anggota tata surya yang pertama yaitu matahari. Matahari merupakan pusat tata surya yang dapat memancarkan sinarnya sendiri. Berdasarkan sifatnya, matahari merupakan sebuah bintang. Jarak rata-rata matahari ke bumi adalah 150 juta kilometer, yang selanjutnya dinyatakan sebagai satu astronomi unit atau AU. Matahari tersusun dari berbagai lapisan, yaitu korona, kromosfer, fotosfer, zona konvektif, zona radiatif, dan inti matahari. Anggota tata surya yang kedua yaitu ada planet. Dalam sistem tata surya, matahari adalah bintang. Planet yang mengorbit pada matahari dalam sistem tata surya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya. Merkurius terletak pada orbit yang berjarak 57,91 juta kilometer dari matahari. Jarak tersebut merupakan jarak terdekat dan semua planet yang mengitari matahari. Venus merupakan planet yang menempati urutan kedua terdekat dari matahari. Jarak orbit Venus ke matahari berkisar 108 juta kilometer dengan skala revolusi 225 hari. Bumi, planet ketiga tata surya yang terdekat dengan matahari adalah Bumi. Jarak Bumi ke matahari kurang lebih 150 juta kilometer. Jarak yang ideal menyebabkan planet Bumi hanya dan cukup ideal bagi berlangsungnya kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Mars merupakan planet dengan jarak ke matahari lebih jauh dari Bumi. Mars sering dijuluki sebagai planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan akibat kandungan besi oksigen yang sangat melimpah. Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya dengan diameter berkisar kurang lebih 15.000 km dan massa 318 kali lebih besar dari massa Bumi. Planet Jupiter memiliki diameter 11 kali Bumi dan massa 2,5 kali dari total seluruh planet di tata surya. Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Saturnus terkenal dengan sebutan planet bercincin dengan massa 95 kali massa Bumi. Permukaan planet berwarna kuning pucat karena lapisan atmosfer atas dipenuhi oleh kristal-kristal amonia yang membeku. Penampakan paling unik dari Saturnus adalah sistem cincin yang tidak dimiliki oleh planet manapun. Uranus merupakan planet yang paling dingin dalam sistem tata surya. Sinar matahari membutuhkan waktu 2 jam 40 menit untuk mencapai Uranus. Suhu atmosfer Uranus mencapai minus 224 derajat Celcius dengan komposisi helium, hidrogen, dan metana. Neptunus hampir mirip dengan Uranus, yaitu memiliki atmosfer yang terdiri atas helium, hidrogen, dan metana. Diameter Neptunus mencapai kurang lebih 50.000 km dan mengorbit matahari pada jarak rata-rata berkisar 4,5 miliar kilometer. Untuk mengelilingi matahari, Neptunus membutuhkan waktu selama 165 tahun sambil berotasi pada subuhnya dalam waktu 16 jam 6 menit. Anggota tata surya yang ketiga yaitu ada komet. Komet atau yang sering disebut sebagai bintang berekor merupakan benda langit yang mengorbit pada matahari dengan garis orbit yang sangat lonjong. Ekor komet terbentuk karena serpihan kristal-kristal es rapuh yang terlepas dari badan komet. Anggota tata surya yang keempat yaitu ada meteor.
Pada saat meteor memasuki atmosfer bumi, akan terjadi gesekan yang luar biasa dengan udara, sehingga meteor akan terbakar dan lenyap menjadi debu. Meteor yang masih bertahan dari gesekan udara tersebut, jika sampai ke permukaan bumi, disebut meteorit. Anggota tata surya yang kelima yaitu ada asteroid atau planet minor. Merupakan benda langit yang bentuk tak teratur yang tersusun dari kumpulan debu dan es. Jarak yang paling jauh dari matahari membuat komponen penyusun asteroid membeku dan menjadi es, sehingga suhu di permukaannya mencapai minus 73 derajat Celcius. Galaksi. Galaksi merupakan kumpulan bintang yang sangat banyak dan membentuk gugusan dengan pola tertentu di alam semesta. Pola gugusan bintang tersebut digolongkan menjadi 3, yaitu bentuk spiral, eliptis, dan tidak beraturan atau irregular. Jumlah galaksi yang ada di alam semesta bisa mencapai miliaran. Galaksi memiliki beberapa macam seperti galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda, galaksi Magellan besar dan Magellan kecil. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.